Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia dari Prodi Pendidikan PAI. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Lab Skill yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Nuruddin MPDI. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester, yaitu menjelaskan tentang makalah yang telah dipaparkan di kelas lalu dipaparkan melalui video ini. Nah, adapun judul makalah saya yaitu menyusun proses pencapaian tujuan. Nah, di sini ada pengertian tentang tujuan. Tujuan adalah gagasan, hasil yang diinginkan, direncanakan, dan dimaksudkan untuk mencapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Tujuan dapat diartikan sebagai arah atau haluan yang sesuatu yang dituju, maksud, tuntunan. Dalam sebuah kalimat, tujuan dapat ditulis atau disampaikan dengan contoh. Nah, tujuan keretanya ke stasiun Bandung. Tujuan dari pembicaraan itu sangat spesifik atau sulit ditebak. Dalam konteks bisnis ada lagi tujuan adalah pernyataan umum tentang apa yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah langkah spesifik untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks prosedur, tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Biasanya terdapat pada judul atau paragraf utama teks prosedur yang dijelaskan secara singkat. Nah, di sini ada lagi pengertian tentang proses. Proses adalah urutan tahapan atau kegiatan yang sering terkait untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses merupakan komponen penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti bisnis dan ilmu pengetahuan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa proses adalah tujuan serangkai tahapan atau kegiatan yang bertujuan atau tujuannya kepada hasil tertentu. Dalam konteks pekerjaan, proses adalah tahapan-tahapan yang diperterapkan untuk mendapatkan hasil yang menggambarkan praktik-praktik baik yang digunakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Perlu adanya proses yang tepat agar pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks komputasi, proses adalah instansi objek program komputer yang sedang dijalankan oleh satu atau lebih utas. Nah, di sini adalah yang pembahasan ketiga, yaitu menyusun proses pencapaian tujuan. Dalam kegagalan di atas, rencana yang disusun adalah hal yang sering dihadapi dalam hidup. Hal ini mungkin terjadi karena target yang kita susun terlalu umum, tidak rinci, dan tanpa tenggat waktu yang jelas. Menurut Doran, direktur perencanaan di perusahaan Washington Power Water, mencetuskan sebuah metode untuk menyusun target. Ide yang ia cetuskan dilatar belakangi oleh kesulitannya menemukan tujuan perusahaan. Nah, metode ini bernama SMART Goal. Jadi ada 5 tujuan tertentu ya, atau 5 goal menurut Doran. Yang pertama itu spesifik. Jadi tentukan target yang spesifik sehingga kita dapat lebih fokus dan termotivasi untuk mewujudkannya. Buat target secara jelas, detail, dan dapat dipaparkan dengan rinci. Nah, yang keduanya itu adalah terukur. Buatlah target yang terukur, di mana kita dapat memantau perkembangan yang ada. Dengan melakukan ini, kita dapat memenuhi setiap tenggat waktu dan semakin termotivasi ketika kita lebih dekat dengan tujuan itu. Dan adanya measurable juga akan membantu kita memilih langkah yang tepat yang dilakukan selanjutnya. Contohnya, saat kita sedang memiliki target lulus di semester 7 dan kita harus mengira-ngirakan kapan kita selesainya, kapan kita menyelesaikan semua mata kuliah dan membuat bab pertama skripsi hingga akhir, serta menuntaskannya persyaratan kelulusan lain. Nah, adapun yang ketiga yaitu dapat dicapai. Terkadang orang yang cenderung membuat target tinggi tanpa pemikirannya
peluang pencapaiannya. Oleh sebab itu, kita harus tetap realistis untuk mencapaikan atau menetapkan target tertentu sesuai kemampuan, sumber daya, dan peluang yang kita miliki. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kita akan mewujudkannya target tersebut, apakah target tersebut sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, yang keempatnya itu adalah relevan. Pastikan target yang ingin diraih penting dan sesuai dengan rencana jangka panjang. Dengan demikian, target tersebut akan memberikan dampak positif pada target selanjutnya. Untuk mengetahui kesesuaian target yang ingin dicapai, kita bisa memperhatikan pertanyaan ini. Nah, yang ke-1 ialah apakah target tersebut bermanfaat? Yang kedua, apakah target tersebut sesuai dengan target selanjutnya? Yang keempat itu, apakah target sesuai dengan kondisi saat ini? Nah, seperti itulah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, yang kelimanya yaitu adalah batas waktu. Memberikan tenggat waktu pada target akan membuat kita lebih fokus, menyadari urgensi dari target tersebut. Tak hanya itu, kita juga mempersiapkan dana lebih awal apa yang dibutuhkan sebab memiliki waktu yang jelas, batas waktu yang jelas. Dengan menerapkan metode SMART Goal ini, target yang kita susun akan lebih terarah menuju jalan yang lebih jelas, sehingga dalam menjalani proses tersebut kita dapat melalui dengan optimis dan semangat. Nah, setelah meneruskan metode SMART ini, kita harus kita lakukan. Jadi, 1, berdoa kepada Allah agar dipermudah segala yang telah direncanakan. Yang kedua itu niat dengan lurus. Ada hadis yang menjelaskannya, sesungguhnya setiap pekerjaan tergantung pada niatnya. Artinya setiap hal yang akan kita dapat tergantung pada niat awal mengerjakannya. Yang ketiga yaitu bangunlah keyakinan. Seseorang tidak akan pernah mencapai tujuan jika ia tidak yakin pada dirinya sendiri atau tidak yakin pada tujuannya. Yang keempat yaitu komitmen dan disiplin diri dalam menjalankan prosesnya, karena keadaan manusia tidak selamanya akan baik-baik saja. Akan ada waktu di mana perasaan malas, capek, dan akan datang. Maka kita harus mengurangi perasaan tersebut. Yang kelima yaitu sabar dalam menjalankan prosesnya. Tidak setiap hal yang sudah kita rencanakan toh akan berjalan dengan baik. Pasti akan ada hambatannya yang datang. Maka bersabarlah. Sebagai manusia hanya bisa merencanakan, tetapi Allah yang memutuskan mana yang terbaik menurut kita. Karena Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan memberikan yang kita inginkan. Nah, kesimpulan di atas yaitu tujuan merupakan gagasan atau hasil yang diinginkan, direncanakan, dan dimaksud untuk mencapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Tujuan dapat diartikan sebagai arah atau haluan suatu yang dituju, dimaksud tuntutan. Proses adalah serangkaian tahapan atau kegiatan yang bertujuan atau tujuan kepada sesuatu hasil tertentu. Setiap orang harus mempunyai tujuan dalam hidupnya. Tujuannya harus dibuat jelas agar dapat tercapai. Salah satu strategi agar tujuan tercapai menggunakan metode SMART itu. Yang ada 5, yang pertama itu spesifik, yang kedua terukur, yang ketiga dapat dicapai, yang keempat relevan, yang kelima yaitu timbon atau batas waktu. Ketika tujuan kita sudah terumuskan, maka langkah selanjutnya adalah berdoa kepada Allah dan niatkan dengan lurus. Bangun keyakinan, komitmen, disiplin, dan berkarakter. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kata-kata yang salah, unzur mangkala wala tanzur mangkila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.